Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'dahu la nabiyya wa la rasulah. Ya, sebelumnya mohon maaf. Suara saya sepekan ini enggak stabil. Sejak hari Selasa yang lalu itu mengisi baca buku dari pagi sampai sore akhirnya habis. Kemudian hari Jumat sehat suaranya, hari Ahad kembali di Magelang habis lagi. Alhamdulillah, tapi masih keluar suara, ini sebagai tanda bahwa masih hidup. Enggak apa-apa, cuma suaranya yang hilang, yang penting orang yang masih hidup. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini, di malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka insyaallah kajian yang menggantikan beliau. Sebenarnya kurang layak menggantikan beliau, gugur saya Ustaz Yufridal Fitri Salam. Tapi kalau sudah perintahnya, permintaannya takmir Pak Tikno ini enggak boleh menolak. Kemudian salawat salam semoga terhatur, tercucur dan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan siapa saja dari umat yang istiqomah berjalan di atas ajarannya hingga yaumil qiyamah. Pada malam hari ini adalah kita akan membahas tentang satu tema, yaitu bagaimana berburu keberkahan Al-Qur'anul Karim. Kita sering berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah permintaan yang senantiasa kita panjatkan. Kita meminta kepada Allah, yang pertama adalah min azwajina, ketaatan pasangan kita. Kemudian yang kedua, ketaatan anak-anak kita, keturunan kita. Itu yang kita minta. Maka tidak ada puncak kebahagiaan bagi seorang ayah adalah melebihi daripada ketika melihat anaknya dalam keadaan taat kepada Allah. Syekh Hudayfi pernah mengatakan, saya tidak pernah menangis meneteskan air mata ketika menjadi makmum, tetapi saya meneteskan air mata ketika imamnya itu adalah anak saya, dan itu kebanggaan orang tua. Maka berbahagialah ketika kita memiliki anak, memiliki keturunan kita kemudian dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Apa yang menjadikan hidup kita itu berkah? Yang pertama adalah ketika usia kita dihabiskan untuk Al-Qur'anul Karim. Anak dinamakan anak yang berkah itu apabila dekat dengan Al-Qur'an. Waktu dikatakan berkah itu apabila dihabiskan untuk Al-Qur'an. Fisik dikatakan berkah itu apabila digunakan untuk Al-Qur'an. Pikiran dikatakan berkah itu apabila digunakan untuk memikirkan Al-Qur'an. Kaki dikatakan berkah itu apabila digunakan untuk melangkah kepada yang di dalamnya ada kajian-kajian Al-Qur'an. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka selagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia, kita sempatkan sampah Al-Qur'an walau hanya memandang. Kita kadang terlalu pede kita bilang tidak punya waktu untuk Al-Qur'an. Padahal bisa jadi Al-Qur'an itu tidak mau disentuh oleh kita. Bisa jadi Al-Qur'an itu berat disentuh oleh kita sehingga kemudian kita terhalang untuk dekat dengan Al-Qur'an. Maka jangan terlalu pede bilang kita tidak sempat untuk baca Al-Qur'an. Bisa jadi bukan kita yang tidak sempat, tetapi Al-Qur'an keberatan untuk kita pegang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu ketika mengawali proses pendidikannya, ilmu apapun itu selalu diawali dengan Al-Qur'an. Diawali dengan Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu merupakan gerbang ilmu pengetahuan. Al-Qur'an itu adalah pintu utama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa mufti itu tidak boleh menjadi mufti sebelum dia hafal Al-Qur'an? Ternyata tidak boleh mufti itu memutuskan satu hukum yang tidak dia pahami. Misalnya ketika belum hafal Al-Qur'an itu kemudian menjadi mufti, itu
Misalnya menggunakan satu dalil yang orang-orang liberal itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kemudian orang yang semangat tingkat jihadnya tinggi mengatakan falyuqatil fi sabilillahi alladziina yashruna hayatad dunya. Itu selalu mengatakan ayat-ayat jihad. Artinya apa? Islam itu harus dipahami secara utuh. Dan itu berawal dari Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah takut untuk mendekatkan anak kita, anak keturunan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Maka kebangkitan Islam itu pada tahun berapa? Tahun 2045 itu sudah diteliti dan ditetek dari sekarang, itu berawal dari kebangkitan anak-anak kita, generasi muda hari ini. Dan itu adalah dari Al-Qur'anul Karim. Berawal dari Al-Qur'anul Karim. Kebangkitan Islam yang diprediksi oleh para ulama itu ternyata pada tahun 2045 itu berawal dari generasi hari ini. Maka fajar kebangkitan Islam, yaitu semangat umat Islam untuk membangkitkan Islam, itu berawal dari Al-Qur'anul Karim. Maka pantas para imam terdahulu mengatakan la yaslu awakhiru hadhil umat akhir zaman ini tidak akan pernah bangkit sekali-kali, tidak akan pernah bangkit sampai menempuh satu jalan yang ditempuh oleh para ulama terdahulu, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang ditempuh oleh mereka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hari ini semangat menghafal anak-anak muda, rumah tahfidz, pondok tahfidz, rumah Quran, saung Quran itu ada di mana-mana. Maka kata para ulama, hari ini adalah masa emasnya Al-Qur'anul Karim. Masa emasnya Al-Qur'anul Karim, mulai dari perkotaan sampai pelosok desa sekarang ada program Al-Qur'anul Karim. Maka harapannya di sini ada. Dulu ada ketika saya di dekat sini ada dulu. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Masih ada. Dan alhamdulillah kalau masih ada, masjidnya semakin besar mestinya semakin semangat. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita tidak ambil bagian dalam kebangkitan Islam ini, yaitu melalui Al-Qur'anul Karim. Maka jangan melihat kita, misalnya ada orang yang datang kepada kita untuk belajar Al-Qur'anul Karim, jangan lihat berapa jumlahnya, siapa orangnya, dari mana asalnya, tetapi lihatlah ia mau belajar apa. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu harus diletakkan di atas segala sesuatu. Oleh karenanya kita, bahasanya Dr. Hasin itu, sapalah Al-Quran setiap hari, dekaplah Al-Quran setiap hari. Maka luangkan waktu kita dan jangan pernah berikan sisa waktu untuk Al-Quranul Karim. Kenapa? Al-Quran itu firman Allah yang mulia, diturunkan melalui malaikat termulia kepada Nabi termulia, di malam termulia, bulan termulia, kemudian di tempat yang paling mulia dan diberkahi, yaitu Makkatul Mukarramah. Maka apapun aktivitas kita yang terkait dengan Al-Quranul Karim, itu akan menjadi sumber kebahagiaan kita, akan menjadi sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, betapa meruginya kita ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat dengan Al-Qur'anul Karim, tetapi kita sia-siakan. Kisah yang sangat menarik pada tahun 2007. Seorang kakek yang sudah berada di detik akhir kehidupannya, saat sedang sakaratul maut, dari saat masih hidup disuruh oleh anaknya, diminta oleh anaknya agar belajar Al-Qur'anul Karim. Kemudian suatu ketika pada hari Sabtu pagi dalam kisah itu, sebelum subuh sudah mulai menanyakan Al-Quran, tapi ternyata keadaannya sudah tidak kondusif, keadaannya sudah tidak baik. Kenapa? Karena sedang sakaratul maut. Apa yang dia minta? Dia minta Al-Qur'anul Karim, padahal belum bisa baca. Akhirnya didekaplah Al-Quran itu, kemudian ditutup akhir ayatnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Nah, itu betapa bahagianya. Padahal di awal tidak mau, tapi ternyata ketika hidayah itu datang,
walau di detik-detik akhir kehidupan, kemudian dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk dekat dengan Al-Quran Karim. Maka berbahagialah kita, misalnya di rumah kita masih ada Al-Quranul Karim, Al-Quran, kemudian barangkali Quran kita berdebu, itu sesungguhnya bukan Al-Qurannya yang berdebu, tetapi hati kita. Semakin banyak debu yang ada dalam Quran kita, semakin banyak debu yang ada di dalam hati kita. Oleh karena jangan pernah menyalahkan Al-Quran yang berdebu, tapi salahkanlah hati kita yang berdebu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah kalian itu enggan untuk mentadabburi Al-Quran? Tadabbur itu artinya mendalami, mengkaji maknanya, mengkaji kandungannya. Maka orang yang dikatakan husnul khatimah itu yang akhir hidupnya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu menurut para ulama bukan berarti saat sakarat itu harus la ilaha illallah, bukan. Artinya adalah konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Semua kebaikan-kebaikan yang dijadikan penutup akhir kehidupan itu artinya la ilaha illallah. Kita akan kesulitan kalau mencari orang yang akhir hidupnya kalimat la ilaha illallah. Tetapi umum makna hadis itu ternyata adalah semua aktivitas yang terkait dengan konsekuensi la ilaha illallah itu masuk daripada tanda husnul khatimah. Saya dulu 2013 kalau nggak salah sedang mentalkin di rumah sakit, saat sakarat itu baru pertama ya, saya puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang saya talkin itu baru satu yang saya saya temukan dengan kalimat la ilaha illallah. Dari saking penasarannya waktu itu saya telusuri pelausan naik rumahnya, saya datang ke sana, saya tanya rahasianya apa. Ternyata sedekah subuh enggak banyak, 5.000. Itu pun diketahui oleh pengurus itu setelah beliau ini meninggal dunia. Kenapa? Karena saat beliau meninggal dunia sudah tidak ada lagi uang 5.000 di dalam kotak amal itu. Itu ternyata rahasianya. Oleh karenanya kita jangan pernah melihat besar kecilnya amal, jumlah besar kecilnya infak yang kita keluarkan, tapi lihatlah di jalan apa kita sedang berinfak, itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekecil apapun amalan itu tidak boleh kita pandang remeh, anggap sepele, karena kita tidak pernah tahu amal apa yang mana kemudian menjadikan Allah ridha kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus banyak belajar dalam kehidupan orang lain. Nah, kita kadang terlalu cerdas mengoreksi orang lain, tetapi kita kemudian terlalu buta mengoreksi diri kita. Maka kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zanu anfusakum qabla an tuhasanu. Fa inna ahwana 'alaikum an tuhasibu 'alaikum al-yawm. Jadi banyak-banyak koreksi, intinya muhasabah. Koreksi diri itu bukan hanya tahunan, tetapi mingguan, bulanan, harian, bahkan detikan, sehingga kemudian kita mampu untuk menjadikan hidup kita lebih baik. Oleh karenanya kita harus belajar dari banyak ayat. Salah satunya adalah tadi sudah kita bacakan, Fa'idza hadis sohom itu sudah kiamat ya. Ayat ini sudah menggambarkan kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada saat itu bapak itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari bapaknya kalau anak itu lari dari bapaknya, ibu lari dari anaknya, wa sahibatihi wa bani, dan lari dari siapa? Sahibah itu dari pasangannya, lari dari pasangannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang pada saat itu sudah punya urusan masing-masing, sudah punya kesibukan masing-masing. Nah, di saat seperti itulah kemudian ternyata Al-Quran itu datang. Nah, ketika kita telaten mendekati Al-Quran di dunia, berteman dengan Al-Quran di dunia, maka Al-Quran itu sudah mengawal perjalanan kita dari dunia sampai akhirat. Di dunia kita dibimbing dengan Al-Quran, kemudian di akhirat di barzakh itu diterangi kuburan kita dengan cahaya Al-Quran.
kemudian kita di mahsyar dikawal, di mahsyar dikawal. Maka seorang ulama mengatakan di saat yang di mahsyar semua bapak lari dari anaknya, anak lari dari ibunya, itu ternyata innal habib, kecuali para penghafal Al-Quran itu. Justru mereka itu datang untuk mencari ibunya, datang untuk mencari bapaknya, datang untuk mencari kakeknya. Untuk apa itu? Untuk mempersembahkan mahkota kemuliaan itu. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pandanglah anak kita ketika sedang membaca Al-Quran dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap juz, setiap surat, setiap ayat, bahkan goresan tanda baca itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat sekali ketika anak kita misalnya mau mondok, itu sudah luar biasa sekali. Dan penyesalan saya terbesar adalah dalam menuntut ilmu. Itu sekarang saya baru merasakan betul kenapa saya dulu belajar nggak serius. Kenapa belajar dulu nggak serius? Saya melihat santri-santri itu luar biasa. Pagi jam 1 itu sudah bangun. Yang bangun ya, yang nggak bangun ya enggak. Ya, bangun jam 3. Selambat-lambatnya bangun di pesantren itu jam 3.30 itu sudah bangun. Mentok-mentoknya jam 4. Intinya subuhnya itu sudah di masjid. Itu kenikmatannya ketika anak kita di pesantren. Maka penting bagi Bapak Ibu yang barangkali walinya, ada wali santri di sini, ada anak kita ada di pesantren, maka letakkan semuanya kepercayaan itu kepada Allah. Pengurus itu banyak kurangnya, banyak keterbatasannya, tetapi pengawasan Allah itu sempurna. Oleh karenanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengajak santri. Dan saya hampir pasti ketika ngisi di mana-mana baik pengajian maupun bedah buku, itu saya masih ngajak santri kalau di Ponorogo dan sekitarnya. Kenapa? Tujuan saya itu biar paham tanggung jawab nanti setelah besar itu ini. Tanggung jawab santri itu setelah besar itu adalah menyampaikan risalah Islam. Sehingga itu saya sering sekali ngajak santri. Kadang keluar kemana itu ya kita ajak. Kadang nasihat kepada anak-anak itu gak masuk di kelas, tetapi masuk ketika duduk diajak ngobrol di mana itu justru masuk. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema berburu keberkahan Al-Quran. Jadi waktu kita menjadi berkah kalau kita habiskan untuk Al-Quran. Otak kita, pikiran kita menjadi berkah ketika digunakan untuk Al-Quran. Harta kita menjadi berkah ketika digunakan untuk perjuangan Al-Quran. Kaki menjadi berkah ketika digunakan untuk melangkah pada kegiatan yang di dalamnya adalah kegiatan Al-Quran Karim. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu tidak banyak, hanya 30 juz. Jadi nggak sampai 31 juz, nggak sampai, nggak ada. Jadi maksimal itu 30 juz. Artinya 30 juz itu tersusun dari berapa? Dari sekitar 114 surat. Enggak sampai 115 kan? 114 saja. Itu betapa sayangnya Allah itu kepada kita. 114 surat saja. Kemudian ayatnya pendek-pendek lagi. Dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang panjang kecuali satu. Ayat tentang dain, itu ayat 182 dari surat Al-Baqarah. 282. Jadi itu ayat terpanjang. Jadi ayat dain itu adalah ayat yang paling panjang. Itu satu ayat tapi satu halaman. Tetapi bagi mereka yang belajar menghafal, setelah itu ada kemudahan. Tidak ada Al-Quran itu tidak ada yang sulit, semuanya gampang. Kalau tidak percaya silakan tanyakan kepada mereka yang sudah hafal Al-Quran itu. Kita itu banyak mengeluh itu karena memang kita belum mencoba serius. Ayat panjang itu sebenarnya bisa dipotong per tanda baca itu, per wakaf itu bisa. Oleh karenanya Allah berfirman wala qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal muddakir. Al-Quran itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Kalau tidak percaya bisa dihitung jumlah huruf hijaiyah itu ada berapa? 28. Nah, kemudian hanya 6 huruf yang keluar dari tenggorokan. Sisanya adalah keluar dari lisan. Sisanya keluar dari lisan. Dan huruf yang keluar dari lisan itu cenderung lebih mudah. Makanya
Kita kalau mau telaten belajar Al-Quran itu luar biasa, huruf demi huruf. Kayak meruqyah itu kita sebenarnya cukup satu yakin, yang kedua perbaiki bacaan kita. Jin itu sudah takut. Saya sudah sudah praktik banyak tentang ruqyah. Orang kadang sampai banyak ayat yang dibaca, kita itu sebenarnya hanya Fatihah saja, itu sudah cukup. Al-Ikhlas saja sudah cukup. Yang paling penting bacaannya diperbaiki itu. Karena kalau nggak baik, jin itu ada yang lebih pintar dari kita. Ya, dulu pernah meruqyah di rumah sakit sama kawan itu. Nah, kemudian kawan itu disembur. Kamu ngaji aja belum benar. Ya, itu dulu tahun 2008. Kawan itu disembur, kamu ngaji aja belum benar, disembur. Ya, jin itu lebih hafal kadang dari kita. Makanya kita pakai bahasa apa mereka ngerti. Dan saya alhamdulillah sudah lama nggak meruqyah. Ya, sudah lama sekali. Ya, karena itu ceritanya itu teman itu kesurupan, peruqyah itu kesurupan di Magetan. Kemudian istri itu dengar, akhirnya saya nggak boleh ngeruqyah, takut kesurupan. Ya, tetapi saya dalilnya bukan itu. Pada saat itu anak-anak masih kecil. Kenapa? Karena kalau sudah hubungannya kayak perdukunan itu, kalau jin masuk kesurupan itu gampang saja. Tetapi kalau sudah perdukunan, kemudian santet dan lain-lain, itu balas dendamnya luar biasa itu. Sehingga misalnya saya nggak kena, itu nanti istri nggak kena, anak dan lain sebagainya. Artinya tidak mau berhenti sampai bisa balas dendam. Jemaah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Nah, kemudian tempat itu akan menjadi berkah kalau di dalamnya ada majelis-majelis yang Al-Qur'an. Nah, makanya rumah Qur'ani, betul-betul Qur'ani itu ketika pagi sorenya itu ada murotal. Maka pastikan sebelum kita bangun itu ada murotal sudah berbunyi. Sebelum kita tidur itu murotal. Akhirnya kita buka hari dengan Al-Quran, kita tutup dengan Al-Quran. Kalau bisa 24 jam, bikin lirih saja nggak apa-apa, walaupun nggak terlalu banter, yang penting kita dengar. Nah, itu menjadi rumah yang Al-Quran. Dan pastikan kita punya waktu untuk Al-Quran. Jangan bilang tidak punya waktu. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu itu ternyata sama waktu yang diberikan kepada mereka sama dengan yang diberikan kepada kita. 1 jam itu 20 berapa menit? 60 menit. 1 hari 24 jam sama. Yang membedakan itu adalah pemanfaatan waktunya. Ini kadang kita dengan gampang mengatakan tidak punya waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mungkin menjadi motivasi kita. Sepekan yang lalu itu saya mengisi bapak-bapak pensiunan di Jetis. Pak Pur, Pak Dikno insya Allah kenal, pernah ngisi di sini. Itu ada majelis namanya Majelis Husnul Khotimah. Itu luar biasa, itu pensiunan. Usianya 60 tahun ke atas itu. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, kita yang hadir di sini saya lihat masih banyak yang di bawah 60 tahun. Nah, semangat kita nggak boleh kalah. Kenapa? Karena semangat inilah kemudian yang melahirkan satu perubahan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya mohon maaf ya suara saya memang seperti ini. Ya, mudah-mudahan pekan depan sudah kembali. Karena kemarin sebelum berangkat ke Jawa Tengah itu saya sudah dipesan nih oleh anak. Ya, Abi, kenapa kok sering keluar kota? Nah, kemudian ya saya jawab, ya janji insya Allah bulan depan sudah akan keluar kota. Kemudian jadwal sudah saya rombak semuanya, dan saya pastikan November itu tidak ada jadwal keluar kota, karena memang itu permintaan, sehingga nanti banyak istirahatnya bersama santri insya Allah. Tetapi anak itu insya Allah akan paham suatu saat ini, ya, ternyata kalau sudah panggilan umat itu nggak boleh nolak. Kalau sudah dipanggil oleh umat itu nggak boleh nolak. Kenapa? Karena kita ini bukan untuk hidup tapi untuk mati. Kita itu berjuang itu kita akan mati, tidak berjuang juga akan mati.
Berjuang itu tidak mengurangi usia, tidur di rumah juga tidak akan nambah usia. Kalau sama-sama akan mati, berarti lebih baik mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita jangan pernah berpikir bahwa namanya syahid itu harus berperang di Palestina sana. Itu bagus, yang bisa berangkat sana berangkat, itu bagus. Kita dorong, bahkan itu harus. Dan saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan kenapa yang di Palestina kok tidak hijrah saja dari Palestina. Wah, itu musibah sekali. Ada itu sekarang yang melemahkan semangat kita. Kenapa kok tidak hijrah saja dari Palestina? Kan masih banyak negeri-negeri yang siap menampung warga Palestina. Betul, hijrahnya itu gampang. Masalahnya ketika Palestina sudah dijauhi, ketika penduduk Palestina sudah hijrah dari Palestina, orang-orang kafir akan tepuk tangan. Setelah Palestina dikuasai, Madinah akan dikuasai. Madinah kuasai, Makkah akan dikuasai. Itu walaupun sedikit, Palestina itu adalah benteng kita umat Islam. Tetapi banyak orang-orang yang kadang gampang mengatakan hijrah saja dari Palestina. Itu salah besar. Palestina itu adalah kiblat ketiga kita. Kalau ketiga ini sudah kena, maka kedua dan pertama sudah kena. Kita tidak akan punya kekuatan lagi, dan umat Islam akan semakin diremehkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke tema berburu keberkahan Al-Qur'anul Karim. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itu bukan hanya Al-Qur'an yang 6.236 ayat atau 6.666 ayat itu yang akan membela, tetapi kita setiap huruf itu yang akan menjadi pembela kita. Maka dekatilah Al-Quran, kata Dr. Ahsan itu, Al-Quran itu akan semakin mendekat kepada kita. Jadi Al-Quran itu kalau bisa diibaratkan itu ibarat cermin. Al-Quran itu ibarat cermin. Jadi ketika kita menjauh, Al-Quran itu akan semakin jauh kepada kita. Ketika kita mendekat, itu akan semakin dekat. Cuma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kita kadang terlalu banyak alasan. Kita kadang terlalu banyak alasan. Yang sudah tua beralasan sudah tua, ya. Kemudian yang sibuk beralasan sibuk. Ya sama. Kalau berbicara sibuk, ulama-ulama terdahulu itu juga sibuk. Ya, saya dulu gitu Pak, ketika di pesantren dia mana yang tanggung jawab. Sisi pertama saya harus mendidik anak saya, sisi lain saya punya amanah tanggung jawab didik anak-anak. Akhirnya saya berkomitmen pagi hari itu harus murojaah, itu harus, kemudian baru mendampingi anak-anak. Oleh karenanya manajemen waktu itu penting sekali, dan waktu itu sudah cukup yang Allah berikan kepada kita, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Maka kembali, afala yatadabbaruna Al-Quran, kemudian apakah kita tidak merenungi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran apanya? Ya makna-maknanya tadi, makna-makna Al-Quran yang ada dalam kehidupan kita. Tidak cukup kita itu mentadabburi Al-Quran secara teks, tapi juga ayat-ayat kauniyahnya. Misalnya ketika kita keluar lihat pohon, itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang tatafakkaru, yaitu menggunakan akal kita untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, itu dibilang 31 kali. Artinya apa? Allah betul-betul serius menanyakan kepada kita tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Itu untuk apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, maka nikmatku mana lagi yang engkau dustakan, kata Allah. Itu diulang 31 kali. Bayangkan itu betapa seriusnya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat usia, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa berpikir, nikmat sehat, nikmat makan, nikmat bisa kenyang. Itu kan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk dekat dengan Al-Quran, terus apa jawaban kita nanti ketika ditanya oleh malaikat, kamu
kamu dulu dikasih waktu, dikasih jatah umur yang panjang, tetapi kamu tidak mendapatkan apa-apa. Apa jawaban kita? Bapak Ibu rahimakumullah, saat banyak orang yang tidak bisa melihat, tetapi mereka pengen melihat Al-Quran. Kita diberi penglihatan normal, tetapi tidak kita gunakan untuk Al-Quran. Berapa banyak di luar sana orang yang pengen sekali mendengarkan lantunan Al-Quran. Kita pendengaran kita normal, tetapi kenapa kita tidak gunakan untuk mendengarkan Al-Quran? Di luar sana banyak orang yang pengen sekali datang ke majelis-majelis ilmu, tidak bisa berjalan mereka, tetapi kita diberikan kaki yang normal. Kenapa kita tidak bisa? Di luar sana banyak orang yang pengen sekali pegang Al-Quran, tetapi mereka tidak bisa. Kenapa? Karena mereka tidak punya tangan. Pernahkah kita melihat satu video yang luar biasa? Mereka tangannya tidak ada, tidak bisa memegang, kemudian pegang Al-Quran itu dengan sikunya. Itu melihat itu sesungguhnya sudah cukup. Seharusnya menjadikan kita ini bersyukur. Dan cara syukur terbaik bagi kita adalah dengan menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Tidak perlu lama dan tidak perlu banyak. Ketika kita tidak mampu, cukup sehari 1 halaman. Kalau bisa ditambah menjadi 2 halaman atau 1 juz kalau bisa. Tetapi sekali lagi jangan pernah lihat di jumlahnya. Sekali lagi lihatlah tekad kita. Maka awalnya program membaca Al-Quran itu letakkan di awal. Tidak boleh pegang apapun sebelum Al-Quran. Kita kalau sudah pegang HP duluan, kita akan malas pegang Al-Quran. Maka Al-Quran itu letakkan duluan. Saat subuh, sebelum subuh, maka saya ini mungkin resep. Saya mensiasatinya itu adalah ke masjid itu udah harus bawa Al-Quran. Dan tidak pulang ke rumah dulu sebelum baca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau nyampe rumah khawatir kepegang HP sudah nggak bisa pegang Al-Quran. Maka Quran dulu, Quran lagi, Quran terus. Sehingga minimal sehari itu 3 kali kita pegang Al-Quran, itu sudah minim sekali. Pagi, kemudian habis zuhur, dan kemudian habis maghrib. Ini standarnya 3 minimal. Dan kalau tidak mampu lagi pagi. Kalau tidak mampu lagi berarti kita bukan pengen baca Al-Quran, tapi pengen dibacakan Al-Quran. Nah, itu kalau sudah dibacakan itu sudah musibah itu. Kenapa? Karena kita sudah terbujur kaku, kepala kita sudah berada di utara. Kita sudah menghadap ke kiblat atau ke atas. Oleh karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak para mayit itu ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh yang salah satunya adalah membaca Al-Quran. Ya, waktunya kurang berapa menit? Ya, kurang 4 menit ya. Itu intinya Bapak Ibu rahimakumullah. Harapannya masjid ini menjadi sentral pendidikan Al-Quran Karim. Insyaallah semakin luas ya, atas ini. Dulu waktu saya di sini belum sebesar ini dan belum selebar ini. Sekarang alhamdulillah jemaahnya juga banyak, kegiatannya juga makmur. Enggak apa-apa, ini luar biasa. Karena masih banyak di sana luar sana masjid-masjid yang besar tapi tidak berjalan kegiatannya. Salah satu perjalanan kita ke Magelang itu mendapatkan fenomena yang luar biasa. Itu masjidnya besar sekali, kemudian saldonya besar sekali, 147 juta, tapi kamar mandinya mesin, berdebu. Nah, itu betapa zalimnya kita kepada para orang-orang yang infak itu. Maka kita salut sekali kepada masjid-masjid yang barangkali lebarnya tidak begitu lebar, tetapi kegiatannya yang lebar. Itu yang penting. Termasuk di masjid yang saya ngisi itu di Magelang itu enggak besar masjidnya, tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, itu setiap habis isya itu ada anak-anak ngaji, usia-usia itu ngaji sampai jam 9 malam. Makanya saya nyampe sana itu kaget, ini masjid semakmur ini kok mengundang saya membahas tentang Al-Quran. Padahal itu sudah perlu ditingkatkan, harus dipertahankan. Nah, di sini mudah-mudahan kedepannya ada seperti itu. Luar biasa. Dan itu ternyata bukan dari situ saja.
dari berbagai daerah datang ke situ untuk ngaji tadi habis maghrib, kemudian sampai isya, bahkan kadang yang mabit di situ. Itu fajar kebangkitan Islam itu berawal dari situ, generasi-generasi muda yang dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Dan kita jangan bangga kalau masjid kita misalnya sepi dari suara anak-anak, gak apa-apa anak-anak itu diajak ke masjid. Juga tidak menjamin, kadang kita itu mengganggu kehusuan sholat, bahasa kita kan gitu. Emang kita khusyuk kalau nggak ada anak, kan nggak juga, nggak jamin juga. Oleh karenanya sangat miris sekali kalau ada masjid-masjid kok keren sekali, kemudian menghalangi anak-anak datang ke masjid. Lalu kemudian mereka yang disalahkan itu nanti anak-anaknya saat dewasa, anak tidak mau ke masjid, itu anak-anak yang disalahkan. Padahal kita yang mestinya disalahkan. Saat anak masih pengen datang ke masjid kita larang. Di salah satu masjid di Ponorogo ini yang nggak apa-apa ya didengar oleh takmirnya. Di salah satu masjid ya ada masjid ketika anak-anak datang mau tarawih itu kemudian dihalangi sampai teriak-teriak, dan saya menyaksikan langsung. Besoknya saya tarawih di situ lagi, ternyata gitu lagi, anak-anak yang datang ke masjid dihalangi lagi. Ini luar biasa. Kalau sudah seperti ini Pak, jangan pernah berharap kita kebangkitan Islam itu ada kalau anak-anak sudah kita halangi. Kita ini usia kita ini terbatas. Sekarang 40 tahun, sebentar lagi 60 tahun kita akan meninggal dunia. Kalau bukan anak-anak kita yang meneruskan, lalu siapa? Oleh karenanya yang hari ini di karya anak silakan dekatkan pada Al-Quran. Yang bisa mondok silakan, yang tidak bisa silakan di rumah. Silakan di rumah adakan majelis Al-Quran, di masjid-masjid adakan kajian Al-Quran Al-Karim. Kalau tidak bisa setiap pekan, paling enggak sepekan 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali, minimal sekali dalam sepekan. Kalau tidak bisa ya sudah sebulan sekali. Nah, kita itu ada di selatan itu ada majelis tahsin untuk usia berapa? Untuk usia 60 tahun ke atas. Itu beratnya luar biasa. Melenturkan lidahnya itu luar biasa. Contohnya roh ya. Roh itu kan ada getaran mestinya. Tetap aja mereka kayak anak usia 3 tahun. Low. Mungkin karena giginya sudah copot 1 atau 2 gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Nah, kita itu kadang salah sekali. Banyak yang salah di antara kita, wal fajr. Itu rohnya itu keikut. Jadi enggak boleh dibaca wal fajr. Wal ardi itu dotnya itu ikut, enggak boleh dihilangkan wal ard. Tetap ikut. Baik, karena belnya sudah bunyi, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang maksimal, karena memang sedang kurang kondusif baik fisik maupun suara. Dan mudah-mudahan bisa sehat kembali suaranya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.